Selamat malam, sejahtera, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat GPB Sejahtera yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil di dalam kitab 2 Samuel pasal 17 dan 18. Mari kita siapkan Alkitab kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena langkah-langkah kami dari pagi hari hingga malam ini kami dapat nikmati berkat Tuhan. Malam ini kami mau menyerahkan diri kami dalam kuasa Tuhan ketika kami akan membaca Alkitab. Karuniakanlah kepada kami semua kuasa Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, menguatkan tubuh kami, sehingga kami dapat fokus dalam pembacaan Alkitab. Kami serahkan doa kami dan syukur kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Shalom, selamat malam. Bacaan Alkitab malam hari ini diambil dari 2 Samuel 17 dan 18. Nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, "Izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu, seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat." Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Tetapi berkatalah Absalom, "Panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya." Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian, "Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel. Apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah." Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, "Nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik." Kata Husai pula, "Engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada yang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, 'Rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan.' Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan, dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang gagah perkasa. Sebab itu kunasehatkan, suruhlah seluruh Israel dari dan sampai Berseba berkumpul kepadamu. Seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana." Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai, orang Arki itu, lebih baik daripada nasihat Ahitofel, sebab Tuhan telah memutuskan
bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Daud ke Mahanaim. Sesudah itu berkatalah Husai kepada Sadok dan kepada Abiatar, imam-imam itu. Ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel. Tetapi ini dan itu kunasehatkan. Oleh sebab itu, suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian. Pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera, supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Yonatan dan Ahimaas menunggu di En-Rogel. Dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka, dan mereka pun langsung memberitahu Raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. Tetapi seorang anak melihat mereka, lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera. Dan sampailah mereka ke rumah seorang di Bahurin yang mempunyai sumur di halamannya. Maka turunlah mereka ke dalamnya. Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas mulut sumur itu, dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya, sehingga tidak kelihatan apa-apa. Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya, lalu bertanya, "Di manakah Ahimaas dan Yonatan?" Jawab perempuan itu kepada mereka, "Mereka telah menyeberangi sungai itu." Kemudian mereka mencari, tetapi tidak mendapatkannya. Lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur, lalu pergi memberitahu Raja Daud, dan mereka lah dengan segera sungai ini. Sebab ini dan itu dinasehatkan Ahitofel terhadap kamu. Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan, yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya. Kemudian menggantung diri, demikianlah ia mati. Lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Maka sampailah Daud ke Mahanaim, ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Seruya, ibu Yoab. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Mahir bin Amiel dari Lodebar, dan Barsilai orang Gilead dari Rogelim, membawa tempat tidur, pasu periuk, belanga, juga gandum, jelai, tepung, bertih gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadih, kambing domba, dan keju, lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia, untuk dimakan, sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. 2 Samuel 18. Absalom terpukul kalah dan mati.
Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia. Kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang, sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai, anak Seruya, adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai, orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, "Aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu." Tetapi tentara itu berkata, "Janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota." Kemudian berkatalah raja kepada mereka, "Apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat." Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang yang seluruh tentara itu berjalan keluar, beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai, "Demikian, perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku." Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenal Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel. Dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana, meliputi seluruh daerah itu. Dan hutan itu memakan lebih banyak yang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi bagal. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar. Tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang bagal yang dikendarainya berlari terus. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, "Apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang." Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1.000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telingaku, kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai. Katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja. Maka engkau akan menjauhkan diri." Tetapi Yoab berkata, "Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini." Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala.
sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel. Sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar itu di hutan. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang tugu peringatan Absalom. Kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Kemudian berkatalah Ahimaas bin Sadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar pada hari ini, pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar. Tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati. Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia, pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat. Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab, lalu berlari pergi. Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimaas bin Sadok kepada Yoab, apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu. Tetapi kata Yoab, mengapa juga engkau mau berlari pergi, anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Jawabnya, apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi. Lalu berkatalah Yoab kepadanya, kalau demikian larilah. Maka berlarilah Ahimaas mengambil jalan dari lembah Yordan, sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu, di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangannya, dilihatnya lah orang datang berlari, seorang diri saja. Berserulah penjaga pemberitahu raja. Lalu raja berkata, jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikannya. Sementara itu mendekat. Penjaga itu melihat seorang lain datang berlari. Lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang. Katanya, lihat, ada lagi orang datang berlari, seorang diri. Berkatalah raja, itu pun pembawa kabar yang baik. Sesudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaas bin Sadok. Berkatalah raja, itu orang baik, ia datang membawa kabar yang baik. Lalu Ahimaas berseru, katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah, serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom, orang muda itu? Jawab Ahimaas, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri.
Maka datanglah orang Ethiopia itu, kata orang Ethiopia itu, Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu, selamatkah Absalom, orang muda itu? Jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Kesedihan Daud. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom, kalau aku mati menggantikan engkau. Absalom, anakku. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas segala karunia Tuhan dalam kami membaca Alkitab. Kini malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan akan karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus menguatkan kami, melindungi kami sepanjang istirahat malam kami. Besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan tubuh yang berasal dari Tuhan Yesus, dan kami berkarya seturut dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Inilah doa kami serahkan juga jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta, tiap keluarga, tiap pribadi. Kami mau serahkan semua doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara.